Sensiani, terima kasih. Suara saya cukup jelas? Ya, jelas Pak, jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lafa baina qulubina fa amsayna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu rabbi ilma warzuqni fahma. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Srianto dan Mbak Sensi serta para pengurus Genpro yang telah memperkenankan atau memberikan kesempatan untuk sharing ya tentang pengelolaan atau mungkin potensi pengembangan wakaf produktif ya. Saya dapatnya dari Pak Sri seperti itu. Dan mungkin nanti beberapa hal saya coba sharing apa yang sudah kami lakukan tentu di atas wakaf warrior saat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ustaz Nur Umam selaku VP Global Entrepreneur Profesional. Kemudian Bapak Ibu para VP mungkin yang berkenan hadir serta anggota Genpro yang hari ini insya Allah kita bisa sharing dan diskusi bersama. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman Islam serta juga nikmat ukhuwah sehingga kita bisa bermuajahah melalui Zoom ini kembali rangkaian kegiatan Genpro. Salam salam semoga tercurah pada uswah hasanah wa surah salam semoga yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Tuangkan panji-panji Islam. Dan juga para pejuang iktisodi ya, juga ada dalam barisan Genpro. Ustadz Umam, saya mohon izin Ustadz ya untuk berbagi tentang wakaf. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di dalam ekosistem pengembangan kewirausahaan di Genpro itu. Ya, saya izin share. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah rahimakumullah. Ya, izinkan saya untuk mungkin wakaf sharing ya, lebih tepatnya tentang apa yang sudah dijalankan beberapa tahun terakhir ini dan memang terhadap pengembangan wakaf sendiri, terutama khususnya wakaf produktif. Saya yakin saya tidak ingin mengajarkan bebek berenang gitu ya. Saya yakin pemahaman tentang wakaf secara berbagai perspektif ya, perspektif Al-Quran, perspektif Sunnah, dan juga perspektif sejarah ini sudah cukup banyak teman-teman di Genpro dapatkan secara literasinya. Sehingga saya mungkin mengambil sudut pandang yang lain yang bisa kita implementasikan di dalam komunitas kita ya, Genpro itu sendiri. Nah, ini yang mungkin nanti saya akan coba sharingkan karena kalau bicara potensi wakaf di Indonesia ini bahasan wakafnya nanti sangat luas sekali gitu. Jadi saya coba membatasi diskusi kita ataupun sharing kita ini seputar wakaf produktif khususnya dan implementasi dalam pengembangan komunitas kewirausahaan baik itu ke anggotanya ataupun organisasi tertentu. Oke, ya mungkin hari ini saudara-saudara kita ya yang beribadah haji sedang
dari Arafah ya, yang melakukan ibadah di sana. Dan ini menarik gitu ya, kalau kita bicara tentang wukuf dan wakaf ini sebenarnya hampir punya kemiripan ya, maknanya yaitu seperti ya. Jadi dalam rangkaian haji, rukun haji tentu para jamaah saat ini berdiam diri di atau berwukuf di Arafah, karena memang ini bagian dari rukun ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan ya, al haji Arafah. Jadi haji itu puncaknya, awal dan puncaknya adalah, nah ini sebuah menurut saya ini sebuah momen ya, penting dan momen yang harus dilakukan oleh umat Islam gitu dalam aspek perhentian ini. Satu, dalam konteks kita berkontemplasi tentunya ya, kaitan dengan berkontemplasi tentang apa yang sudah kita lakukan atau perjalanan kita selama ini, apakah sesuai dengan hakikat penciptaan dan penciptaan kita gitu. Berkaitan dengan wakaf sama perhentian, tetapi konteksnya mungkin dalam hal ini wakaf ini menghentikan harta kita gitu, atau melepaskan harta kita, pelepasan dari kepemilikan pribadi kita kepada kepentingan. Nah, ini dua momen yang menurut saya ya, saya sendiri merindukan dua perhentian ini selalu gitu ya. Dan ini satu kewajiban, jadi dan wakaf ini berkaitan. Ya, semoga saudara-saudara kita, anggota Genpro juga yang saat ini menaikkan ibadah haji, kan sebagai ini sekilas tentang wakaf warrior ya. Mungkin saya berapa kali mungkin sharing, tapi biar lebih kenal lebih dekat ya. Kalau wakaf warrior sendiri sebenarnya ini sebuah movement, social movement yang saya bangun dari berangkat dari satu kesadaran bahwasannya jika kita berusaha gitu ya, tidak cuma sekedar mengejar dunia ataupun dan harapkan bisa mewujudkan kesejahteraan kita dan keselamatan. Dan yang menarik juga dari perjalanan aktivitas saya di beberapa wirausaha ya, kalau bicara wakaf sebenarnya ini memang ada wakaf sosial, ada wakaf produktif. Tapi basically ketika anjuran berwakaf ini dan saran dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab ketika beliau menanyakan tentang bagaimana menempatkan atau menyikapi harta yang terbaik yang beliau miliki saat itu, yaitu kembali Khaybar ya, salah satu. Nah, itu Rasulullah menganjurkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya tahan pokoknya sedekahkan hasil. Nah, konteksnya sampai hari ini terus berkembang. Kalau ya, ada suara. Oke. Ya, konteksnya berarti kalau bicara wakaf produktif, jadi memang kata kunci di sini memang ya, wakaf produktif mengembangkan dua hal nih. Wakaf produktif basisnya ini dua hal yang selalu upin-ipin gitu ya, dan berdekatan gitu. Tadi wukuf dan wakaf, terus kemudian wakaf produktif dan entrepreneurship. Jadi kalau bicara tentang produktivitas itu memang lebih tepat, akan lebih cepat dan lebih akseleratif ketika memang ditempatkan kepada orang-orang yang sudah punya mindset entrepreneur. Dan tentu di sini adalah para pelaku wirausaha, pertama diantaranya yang kita mulai sebenarnya secara close circuit, close group gitu ya, 2018, kemudian kami tinggalkan 2019. Harapannya terbangun sebuah literasi wakaf. Jadi kalau pertanyaannya hari ini mungkin teman-teman gitu ya, saya yakin kalau ditanya semua tahu wakaf, saya yakin semuanya menjawab tahu gitu ya. Ada nggak di sini yang nggak tahu wakaf gitu? Atau belum pernah mendengar wakaf? Nggak ada ya. Nah, tetapi kemudian memang pada akhirnya sekedar tahu, tapi tidak lebih dalam lagi atau kenal dengan wakaf. Jadi wakaf ini terkenal, tetapi tidak dikenal. Kan itu jadi ironis gitu ya. Mungkin nanti kita coba. Nah, ini yang jadi motivasi kan. Sehingga hal yang pertama di sini tagline ngerti wakaf dan berani wakaf. Jadi kalau orang udah ngerti, udah paham, pertama itu kan paham dulu, baru ya dia akan menyikapi biasanya secara positif, mendukung, melakukan aksi dan seterusnya. Itu akhirnya kalau orang udah ngerti wakaf, insya Allah ya ini lewat aja.
ini legalitas kita memang ini kita proses. Jadi semua aspek legalitas ya nanti ketika kita ada di negara ini ya kita harus mentaati aspek gitu ya. Uh, jadi pertama taat syar'i ya tentunya dalam konteks wakaf nanti kita bahas ya. Dan ini mungkin menurut saya sih udah selesai buat teman-teman tentang aspek syariat wakaf gitu. Jadi taat syar'i ini. Kemudian taat regulasi ya kan. Taat regulasi ini berarti ada regulasi yang alhamdulillah hari ini positif di Indonesia sudah ada yang mengatur kaitannya dengan wakaf. Jadi bagaimana kemudian setelah zakat diadopsi, kemudian diadopsi lagi tentang wakaf dan produk hukum positif ini tentu hal yang bagus buat kita gitu. Dan tentu dari kedua hal ini juga taat. Sehingga aspek legalitas yang kita tidak sampai pada semua hal ya termasuk pendaftaran kita sebagai pendaftar sebagai nazir di Badan Wakaf. Ini beberapa visi kita. Ini core value kami. Bagaimana kemudian wakaf ini memang abadan ya abadi. Nah dari jaga keabadian ini juga nggak cuma sekedar bagaimana bertumbuh, apa harus memang tadi mungkin Ustaz mengingatkan para pelaku usaha yang merasa sudah kan sudah dengan apa yang capainya gitu. Tapi kemudian dari situ ternyata beliau selalu bilang kan mengingatkan berarti antum egois kalau yang antum butuhkan adalah diri antum sendiri. Karena apa? Karena umat punya kebutuhan yang lebih besar sehingga bisnisnya pun harus ditumbuhkan. Begitu juga wakaf gitu. Wakaf yang kita kelola ini jangan cuma oh ini wakaf ngedon gitu ya. Nah, karena basicnya wakaf adalah produktif, maka dia harus ditumbuhkan. Mindset entrepreneurship ini sangat penting gitu dan punya peran strategis di dalam menumbuhkan aset wakaf. Ya, ketika dia sudah bertumbuh, terkapitalisasi aset wakafnya, menghasilkan dari hasil itu kita akan sebarkan distribusikan kemanfaatan dan dari ketiga hal ini tentu sustainable tapi berkelanjutan nggak ada maka bermanfaatan. Jadi ini core value-nya ATM, maka kita punya tagline juga bahwa ATM ya, gitu ya. Kalau hari ini mungkin kita kurang duit tekor gitu ya, kurang duit lagi jalan, oh ada di ATM gitu. Tapi nanti di yaumil hisab nanti amal kita kurang, cari ATM-nya di mana gitu kan. Salah satu di wakaf cara bawa uang kita, membawa harta kita dan menjadi bekal kita adalah melalui kendaraan wakaf. Oke, ini strategi kami yang selama ini kami jalankan gitu ya. Artinya ini juga kita terus lakukan gitu dan tentu perlu hak karena ini kerja besar. Maka seberapa strateginya adalah misalnya wakaf komunitas. Nah, kami kembangkan komunitas-komunitas ya. Bisa jadi menciptakan satu komunitas yang memang concern terhadap satu aktivitas wakaf tertentu atau memang berkolaborasi dengan ya, ada satu pendekatan yang komunal gitu, bukan retail gitu ya, individu walaupun itu bisa dilakukan secara ya. Tapi efeknya akan lebih ya kita melakukan pendekatan berbasis komunitas. Nah, kami bikin juga salah satu benda wakaf yang memang jadi spesial kami itu yang lekat dengan dunia entrepreneur. Di antaranya jadi dan yang jadi concern kami juga tidak hanya perusahaan tertutup tapi juga perusahaan. Karena ini kami bikin kemudian kami juga melakukan strategi melakukan wakaf Indonesia. Jadi kita ingin apa namanya salah satu faktor tadi mungkin bicara wakaf komunitas bicara tentang wakif gitu ya. Kalau bicara wakaf incubation ini bicara tentang nazir. Kita berharap hampir 500.000 nazir ya yang ada di Indonesia ini bisa naik kompetensinya yang kita lakukan dengan berbagai pendekatan ya, pelatihan, sertifikasi sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Yang terakhir wakaf corporation. Nah ini bicara tentang kebermanfaatan. Dan bagaimanapun bicara produktif ya bicara korporasi atau korporatisasi gitu ya. Nggak cuma sekedar mikro kecil lah bagaimana bangun satu entitas perusahaan wakaf yang besar dan itu kalau kita di dalam kapitalisasi.
Oke. Eh, jadi sekali lagi saya nggak akan bicara tentang syariat wakafnya gitu. Saya antum semua udah khatam gitu. Tapi ini kita coba flashback aja gitu. Kenapa sih kita harus misalnya mengenal wakaf lebih jauh gitu ya? Eh, nah, tentu kita harus ingat juga sejarah dalam tasan sejarah kita apa sih yang pernah kita capai dengan wakaf ini. Mungkin bisa jadi ya dengan apa skenario ataupun strategi memang kita umat Islam ini dijauhkan dari sejarahnya kan seperti itu di antaranya. Termasuk sejarah tentang penyerangan wakaf itu. Nah ini sebenarnya banyak hal yang sudah dicapai dan ini mungkin kita meningkat lah, meningkat yang beberapa catatan ada terkait dengan wakaf. Ya pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz tidak ada bentuk meningkat. Ya hampir 25% seluruh lahan yang dapat ditanami daulah khilafah di Utsmani bahkan tanah wakaf. Ya. Nah ini menarik juga sebenarnya kalau bicara tentang Indonesia. Kalau kita bicara sejarahnya, Indonesia juga dibangun berdasarkan teladan-teladan wakaf para raja-raja. Ya. Banyak teladan-teladan wakaf dan juga warga Indonesia ya. Aceh, Sumatera Barat, Siak, dan hampir semua pelosok itu termasuk ya juga seperti itu. Bagaimana Sultan Hamengkubuwono mengerahkan semuanya dalam konteks misalnya, kalaupun bukan wakaf ya sebuah pelepasan gitu, pemilikan pribadi menjadi kepemilikan yang lebih. Terus kemudian di Aljazair setengah 50% dari lahan di Aljazair pada masa penjajahan Prancis ya, pertengahan abad ke-11 juga merupakan tanah. Kemudian di Tunisia 3% tanah itu juga merupakan tanah wakaf. Ya. Di Mesir tahun 1949 12,5% lahan pertanian adalah tanah. Jadi pun di Iran 30% dari lahan tanami adalah lahan wakaf. Ya kan? Di abad 15 sampai 16 di tanah Palestina tercatat 233 sertifikat tanah wakaf dengan 890 bangunan. Hanya ada 92 sertifikat tanah privat. Ya, kan luar biasa nih. 108 dengan 108 bangunan di atasnya. 64 sekolah dikelola oleh lembaga wakaf dan jumlahnya lebih banyak. Dan ini apa namanya teladan-teladan wakaf ini, atau capaian-capaian wakaf ini berkontribusi terhadap apa namanya kesejahteraan umat. Nah, kita mungkin lebih kekinian lagi. Kalau itu mungkin lintasan sejarahnya agak jauh. Nah, ini juga dilakukan juga, walaupun agak jauh, tapi mungkin lebih dekat dengan kita karena hari ini mungkin teman-teman uh, jamaah haji Aceh ini bisa jadi adalah jamaah haji yang paling bahagia bisa jadi ya, dibandingkan jamaah yang lain. Kenapa? Karena mereka dapat hari ini uang saku tambahan 1.500 real atau sekitar ya per jamaah dan bagikan 2 hari setelah ketibaan mereka di Mekah. Gitu. Nah ini ternyata hasilnya dari mana? Hasilnya ini adalah dari wakafnya Habib Bukak Al-Asy, salah satu pedagang Aceh dan juga para ulama. Mereka menawakafkan ya, yang memang tujuannya itu tadi ya. Kalau dulu kan perjalanan haji itu panjang jauh gitu ya. Ketika mikim di sana berarti satu tempat. Nah, itulah mungkin motivasi. Nah, dari sini kemudian memang ada perluasan Masjidil Haram dan seterusnya. Mereka kemudian mendapatkan satu pergantian dan kemudian di atas lahan saat ini berkembang Hotel Bintang 5 Elaf Al-Masyar. Ya. Kemudian Hotel Ramada dan Hotel Wakaf Habib Al-Asy di Aziziyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari pengelolaan hotel ini sendiri ya dikelola oleh operator-operator yang kelasnya internasional gitu ya. Ada Hilton, ada Accor gitu. Hasil pengelolaan inilah yang kemudian dibagikan karena apa? Goals karena memang tujuan ketika tanah ini diwakafkan itu untuk kepentingan jamaah haji asal Aceh. Makanya berbahagialah orang-orang ataupun jamaah-jamaah haji asal Aceh yang kemarin mendapatkan pembagian dari harta tersebut. Kita coba lihat ya. Nah inilah, ini yang terbaru ya. Dan kebetulan salah satu peserta pelatihan sertifikasi Nazir Wakaf
yang kami selenggarakan bersama BWI juga jadi saksi. Gitu. Ini pembagiannya. Pembagian ini per orang Rp1.500 dan tidak boleh diwakilkan. Ini gambaran yang update nih. Jadi saya memang nunggu dokumentasi ini nih sebenarnya. Karena kita baru selama ini kan cuma ceritanya. Oke. Nah itu yang kekinian terkait dengan jamaah haji wakaf sama haji. Nah ini juga sebenarnya juga ada yang mungkin kita kenal Bencoolen ya, salah satu kawasan premium di Singapura. Di kawasan premium itu ada wakaf dari Syekh Umar bin Al-Juni. Nah ini kemudian dari situ saat ini berkembang ke area ini. Kemudian dibangun masjidnya. Nah dari masjid ini kemudian dibangun wakaf produktif. Selain masjid ada apartemen, ada komersial area dan seterusnya. Karena dari pengelolaan ini kemudian itu dikelola oleh waris investment ya secara produktif, sehingga ini disewa-sewakan dan mendapatkan pendapatan revenue stream ada, dan dari setelah dikurangi operasional kemudian itu didistribusikan pada para mauquf alaih. Nah Bencoolen sendiri ini sebenarnya kan sejarahnya adalah masjid. Kalau Bencoolen ini diterjemahkan tidak Bengkulu gitu, jadi orang-orang Bengkulu yang ada di sini. Nah ini sudah begitu megah ya kalau kita ke sana. Masjid yang tadi hanya kapasitas 250 jadi 100 ya, kompleknya juga berkembang, ada apartemen, komersial, dan ini sustain sampai sekarang. Nah kenapa sih misalnya Singapura atau waris tidak mengakuisisi atau mencari wakif-wakif baru, tapi mereka memilih melakukannya? Karena mereka sadar bahwa kalau Indonesia mungkin luasan tanahnya begitu luas ya, di Singapura kan 780-an something 800. Bayangin kalau mereka harus cari tanah-tanah wakaf. Nah, dari keterbatasan itulah akhirnya mereka menggunakan mindset bagaimana memproduktifkan benda wakaf. Sehingga nah ini makin dekat lagi, ini pun Menara 165 juga basisnya adalah wakaf alumni SQ. Tujuannya waktu bangunan ini adalah sebenarnya dari awal bangun masjid gitu. Cuman kalau bangun masjid aja kok kayaknya jadi costly juga kan, setelah dibangunnya butuh uang, kemudian ketika kamu operasionalkan akhirnya masjidnya tetap bangun tapi di bawahnya dijadikan perkantoran, dan ini plus langsung ini. Baik teman-teman, itu sebuah ini ya, berarti sebagai pemicu kita lah, kita untuk mengingat kembali ternyata wakaf sudah begitu maksimal. Nah ini saya juga mengingatkan tentang apa aja sih yang ada di dalam wakaf itu, ini untuk yang melaksanakan wakaf. Jadi kalau bicara tentang versi undang-undangnya gitu ya, ini wakif adalah perbuatan hukum wakif. Pertama ya, kalau bicara wakaf adalah hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu. Nah ini kalimat jangka waktu masih juga ya yang kita tahu selama ini. Wakaf itu mu'abbad. Kemudian sesuai dengan kepentingannya, keperluan ibadah dan atau syariah. Nah ini kan lekat juga dengan entrepreneurship. Kalau dalam hal ini kita memisahkan harta milik kita menjadi harta Allah, sejahtera. Di dalam dunia entrepreneurship kita tuh harusnya kan selama ini diajarkan kan harta pribadi dengan harta kayak gitu. Ini luar biasa gitu ya. Dan kemudian apa sih yang unsur-unsur wakaf lainnya? Pertama harus ada wakaf atau mau. Nah, harta benda wakaf ini sekarang sudah begitu berkembang dengan ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, peraturan pemerintah, dan juga ada peraturan badan wakaf dan seterusnya. Ya bahwasannya dalam undang-undang ini sudah mengakomodir harta benda wakaf itu tidak hanya sekedar tanah gitu ya. Nah, itu juga di situ tercantum harta bergerak atau harta tidak bergerak. Ya, harta bergerak juga kira berkembang. Nah, ada wakaf uang, wakaf non uang. Ada wakaf harta bergerak non uang. Ya,
yang itu lekat dengan dunia entrepreneur. Misalnya saham, ya, kemudian mewakafkan dividen. Jadi dividennya dia dapat, terus kemudian hak kekayaan intelektual itu pun, nah itu lekat dengan nanti benda wakaf ini udah semakin berkembang, nggak zaman dulu, zaman Pak Haji ya. Kemudian ada wakif, pihak yang mewakafkan benda miliknya, nazir yang mengelola, dan dalam konteks penyerahan ini atau pelepasan ini ada ikrar wakaf, dan tentu dari hasil kelolaan oleh nazir ini ada mauquf. Jadi unsur-unsur dalam wakaf ini ya, ada benda wakafnya, ada nazirnya, ada ikrar wakaf. Oke, dan saat ini juga teman-teman perlu tahu bahwasannya pemerintah kaji lebih dalam, dan wakaf juga menjadi bagian dari infrastruktur ya, ekonomi nasional. Gitu. Bagaimana kemudian peran wakaf memberikan satu solusi alternatif pembiayaan gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan kita kan saat ini hutangnya sebenarnya ke luar negeri. Kalau orang Jepang hutangnya ke rakyat. Nah, wakaf ini sendiri sebenarnya bisa jadi satu dengan pembiayaan di dalam pembangunan. Nah, ini yang kemudian dipetakan oleh Bank Indonesia. Jadi ada selama ini ada commercial finance. Nah, sekarang dikembangkan finance. Ya, dalam hal ini tentu dalam instrumen ekonomi Islam ada zakat, ada infak sedekah. Kalau bicara zakat, ini bicara memang pendekatan konsumtif. Bagaimana kemudian kita dengan dana zakat ini yang disalurkan secara cepat itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat, orang masyarakat yang tidak mampu. Selama ini mungkin nggak bisa makan, nggak bayar hutang, nggak bisa mungkin perjalanannya dan nah, kemudian pendekatan wakaf ini lebih ke aspek produktif atau produksi. Dari produksi ini itu ada aspek pemberdayaan, terus menekan kos biaya rendah gitu ya. Misalnya kalau ada satu layanan sosial misalnya rumah sakit nih, rumah sakit itu kan ada biaya pelayanannya. Misalnya satu tindakan buat orang-orang yang tidak mampu itu kan cukup mahal. Nah, sebenarnya dari pengelolaan produk wakaf ini bisa akhirnya bagaimana kemudian ada subsidi yang tepat dan dana wakaf gitu ya, bukan apa, sehingga jasa atau produk itu lebih terjangkau. Terus kemudian infrastruktur. Ya, intinya kedua pendekatan instrumen Islam ini, social finance, bisa meningkatkan investasi dan konsumsi, sehingga pendapatan buruhnya naik. Yang terjadi adalah ada inflasi yang terkendali, daya beli terjaga, pertumbuhan ekonominya, kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, ini jadi wakaf ini udah masuk dalam blueprintnya pemerintah gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang satu skema yang saat ini mungkin kita dorong gitu ya, bisa dikelola bisa oleh kita, terutama komunitas usaha Genpro ini, pendekatan harta benda wakaf berupa uang. Nah, ini kita juga ada sebuah skema-skema yang selama ini sebenarnya sudah dalam lintasan sejarah sudah berjalan, wakaf uang ini. Misalnya bagaimana kemudian wakif berwakaf, kemudian di sini kemudian oleh nazir ya, dana wakaf ini dikelola nih dengan satu pendekatan tertentu ya, pasti ya, dalam aspek analisa ya, berupa misalnya pinjaman tanpa. Nah, pada siapa? Kalau memang itu dana bukan pokok wakafnya, arti dana pengelolaan wakafnya. Nah, ada juga yang pokok wakafnya ditempatkan, tapi itu ada. Nah, ini zaman Imam Malik, Imam Zufar, wakaf uang disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa margin pada mauquf alai atau fardul hasan. Kalau ini hasil wakafnya gitu ya. Kemudian di dalam perkembangannya skema ini memang menimbulkan moral hazard ya, sehingga tingkat pengembalian itu jadi rendah kan biasa ya. Kalau kita mungkin kalau bisa dapat pinjaman tuh kalau bisa zaman tanpa jaminan, bahkan tanpa cicilan gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan insya Allah kita nggak seperti itu gitu. Nah, ini tapi terjadi prakteknya seperti itu, moral hazard gitu. Nah, untuk menjaga agar pokok wakaf bertahan, maka diinvestasikan. Ya, ada
pokok wakafnya kami juga punya satu pendekatan juga bagaimana kemudian kita memitigasi risiko dan risiko yang terjadi ketika dana wakaf itu kita tempatkan di satu instrumen keuangan kah atau sektor real. Oke, ini skema yang ada ya dalam konteks sejarah juga pernah dilakukan. Nah, ini contoh mungkin saat ini dalam wakaf modern ya, karena juga wakaf produktif sebenarnya instrumen-instrumen pengembangan harta benda wakaf ini gitu. Ada cash wakaf deposit, link wakaf sukuk, link wakaf, cash wakaf link sukuk, dan ini dapat apresiasi dari Islamic Development Bank kita menjadi inovasi wakaf ya. Wakaf saham, bahkan kita nggak cuma IPO, gitu. Nah, ini yang kami lakukan juga dalam pengembangan harta benda wakaf. Dan satu sisi mengembangkan harta benda wakaf, di sisi lain membantu para pelaku usaha, gitu ya. Nah, ini jadi ini contoh yang sebelumnya juga ada kami, dan memang kami mencover pertama ya hadirnya sukuk wakaf waktu itu dan di launching di Festival Ekonomi Syariah, Festival Ekonomi Indonesia, Jakarta Convention Center ya. Itu acaranya International Conference Jakarta. Nah, ini salah satu pendekatannya adalah misalnya, jadi kita menghimpun dana wakaf ya dari para wakil dan kita tempatkan pada sektor real gitu ya. Atau bahkan kalau ini mungkin keuangan hanya lawan instrumen keuangan tuh ada sektor realnya. Siapa pelaku usaha? Pelaku usaha salah satu misalnya para pelaku usaha, misalnya developer. Mereka kemarin ini untuk mengakselerasi perkembangan proyek. Ya, kita bantu campaign bersama juga crowdfunding yang kita jalankan. Kita menghimpun dana wakaf. Satu sisi Nazir mengembangkan pelaku usaha dapatkan solusi terhadap, karena memang basically sebenarnya kalau bicara the real angel investor itu sebenarnya wakaf. Nah, ini yang kemarin udah close 1 miliar dan ini ada yang terbaru di salah satu perusahaan apa namanya industri pengolahan daging ya atau hilirisasi dari ternakan. Selama ini mereka jadi supplier di beberapa modern market, mereka butuh dana belanja apa atau produksi. Ini mereka campaign target kalau salah. Nah, ini mungkin instrumen nanti perlu diperdalam ya oleh pelaku usaha menjadi satu. Nah, kemudian ini menjadi bahan diskusi dan ini apa yang kita kembangkan dan ini terus berkembang sih ya. Ini agak sudah versi 1. Sekarang kita udah ada versi 1.0, ada versi 2.0 dan ya sederhana kayak tadi ya, lebih kompleks dari yang sebelumnya. Ini misalnya wakif, ada wakaf tunai, wakaf uang, dan Cina ada nazir yang melakukan penyaluran atau pengembangan harta benda wakafnya yang diproduksikan oleh pengelola yaitu para pelaku. Nah, ini kan sebenarnya Genpro adalah kumpulan para pelaku. Sebenarnya ini kemitraan ini kemudian, tapi kita nggak sembarangan ini melakukan penyaluran terhadap pelaku usahanya. Jadi aspek fundamentalnya harus diberesin, aspek legal, aspek finance, aspek SDM, operation, produksi dan seterusnya. Yang kemudian dinyatakan layak lah untuk dan aman gitu ya, eligible untuk kita tempatkan dananya. Baik itu pokok wakaf atau hasil pengelolaan reinvestment dari hasil. Tetapi mereka nggak dilepas sendiri, ada proses inkubasi. Dan kalau di wakaf modern kami juga buat satu inkubator yang inkubator itu sudah terdaftar di Koperasi UKM dan mereka melakukan pendampingan. Proses pendampingan ini ya ini secara jasa ada biayanya, tapi ini dalam rangka mengedukasi dan sehingga ini kalau tadi sebelumnya ya itu adalah bentuknya qardul hasan kan. Nah, kalau kita tetap ini harus ada imbal hasilnya. Kenapa? Karena imbal hasil ini satu untuk membiayai operasional, karena secara undang-undang ada hak nazir persen dari hasil
kelolaan wakaf. Beda dengan zakat gitu. Kalau zakat ini kan kita dapat dari gross. Kalau nazir, mereka dapat haknya itu cuma 10% dan itu diambil dari pengelolaan wakaf, bukan dari hasil pokok wakaf, penghimpunan pokok wakaf. Beda dengan zakat. Zakat kan 8-12% dari gross, dari yang mereka nggak perlu ini. Kemudian kami juga melakukan literasi juga wakaf, sehingga apa? Sehingga dari pelaku kita harapkan juga grupnya adalah menjadi wakif. Ya di sini muncul wakif baru. Wakif baru, mereka kan sudah lebih mampu kan, sudah proses inkubasi, bantuan permodalan, harapannya tentu. Nah dari nazir ini dapat dan disalurkan, dilaporkan, kemudian juga disalurkan. Dan di sini ada lagi. Oke, ini model-model wakaf uang ya sebenarnya yang kaitan dengan misalnya komunitas atau ormas atau jadi terus anggota simpatisan berwakaf, dan dari sini ada kalau melalui LKSBP, kalau dia belum nazir wakaf uang yang terdaftar di BWI maka melalui LKSBP. Kemudian mereka kelola sebagai nazir, terus ormas juga sebagai mauquf alaih ya, disalurkan kepada mauquf alaih. Ini skemanya. Jadi kalau misalnya bicara wakaf aset tadi, wakaf aset, misalnya anggota gen mewakafkan aset wakafnya, tapi harta terbaik ya, jangan sampai ada sengketa. Nanti memang ada potensi dari nazir itu sendiri ya. Kadangkala nazir ini saat ini happy banget terima harta benda wakaf, tapi lupa melakukan sebuah analisa juga gitu. Jadi akhirnya bukan dapat harta benda wakaf bagus, tapi dapat masalah buat nazir. Nah, oke, nah ini tantangan wakaf ke depan ya, literasi wakaf, kompetensi nazir yang tadi ya dalam mengelola seperti itu wakaf baitul asi. Mereka dalam melakukan pengelolaan benda wakaf. Nah ini memang ada skemanya juga dalam dan kita ya tentu dalam hal ini kolaborasi para stakeholder, fasilitasi wakaf yang terus. Ini komunitasnya, ini kita juga jadi LSPBB. Jadi kalau teman-teman nih punya yayasan ingin mengelola strategi pembiayaan, strategi dari wakaf, bagusnya yayasan itu sudah memiliki sertifikasi, pelatihan dan sertifikasi dari wakaf. Nah ini menjadi syarat bagi mereka mengizinkan yayasan itu menjadi nazir wakaf. Jadi mengelola wakaf uang secara langsung. Minimal 2 orang saat ini sudah harus tersertifikasi. Dan ini bagian tadi taat regulasi ya, sama taat NKRI. Gitu. Kita yakinlah husnuzon gitu bahwasannya itu. Tapi kemarin terakhir ada sosial ya, 108 lembaga yang banyak juga lembaga-lembaga ya kita kenal itu, sosok internal belum memenuhi regulasi tentang lembaga amil tidak problem. Di wakaf mungkin belum nazir. Nah makanya saat ini mereka sedang melakukan itu sampai akhirnya ada sebuah, tidak ada alasan lagi kemudian yang menghindarkan untuk tidak melakukan sebuah penegakan hukum. Nah ini penting buat kita Bapak Ibu bisa melengkapi aspek keinginan dari. Ini kita bikin pelatihannya. Nah ini skema saat ini sertifikasi yang ada dalam konteks meningkatkan kompetensi. Ada 10 skema yang bisa diikuti. Jadi kalau lembaga wakaf atau yayasan Bapak Ibu apabila semua ingin mengembangkan itu ya sebaiknya minimal ada 2 orang yang tersertifikasi nazir wakaf. Mungkin kita bisa buat khusus para anggota Genpro di satu sesi. Nah ini agenda terdekat kami di dalam pelatihan sertifikasi di Aceh nanti. Nah ini inovasi-inovasi terus kita lakukan. Jadi kita wakaf belum ada di SCF ya saya aktif terlibat di dalam perumusan dan melahirkan inovasi. Nah, termasuk juga dengan aktivitas. Nah ini juga termasuk penyaluran mauquf alaih ya, penerima manfaat wakaf kepada para pelaku usaha nih ya, para pelaku usaha Genpro
kami sertifikasi keahlian atau kompetensi di dalam menjual. Kami sertifikasi kompetensi di dalam digital marketing dan juga beberapa kompetensi lain berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi, sehingga kita punya benchmark, kita punya ukuran yang harus minimal kita apa kita penuhi lah gitu ya, sehingga layak perusahaan kita memiliki kompetensi dan kemudian kinerjanya menjadi baik. Dan ini tentu terakhir ya, wakaf harusnya jadi lifestyle ya, karena para sahabat kita juga selalu ya sahabat jadi abdillah kamu, tidak ada seorang pun sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka wakaf ya. Nah, Abdurrahman bin Auf asetnya 3,2 juta, 1.000 ekor unta. Nah, ini yang diwakafkan ya. Utsman bin Affan dan seterusnya. Baik, mungkin itu Ibu Abela sebagai jelasan ya, mungkin sharing dari pengembangan ekosistem wakaf. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Heri yang sudah menyampaikan materinya. Menarik sekali ya berbicara tentang wakaf produktif yang akhirnya memang sektornya pun beralih sampai ke ini ya Pak, ke UMKM, ke pembisnis ya, karena memang jangkauannya memang tidak mulu-mulu tentang, kalau kita tuh sekarang tuh, kalau zaman dulu tuh wakaf tuh tanah gitu, bangunan. Kalau sekarang kan sudah lebih luas bahwasanya memang hadirnya peran-peran wakaf produktif untuk kebaikan lebih jauh gitu. Di sini Pak Ade Umam sudah raise hand, silakan Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deumam. Ya, bicara kita yang hebat. Saya ingin menyampaikan temuan lapangan aja supaya nanti bisa dikolaborasikan. Yang pertama, teman-teman kita yang yayasan yang mendirikan sekolah-sekolah itu, kan ketika lembaganya mulai dikenal, dipercaya, itu menerima wakaf. Atau dia menerima wakaf, baik wakaf berupa barang, dalam hal ini tanah, atau wakaf berupa uang. Nah, kelemahannya banyak di antara mereka yang belum mempunyai 2 orang yang tersertifikasi sebagai nadir wakaf. Baik itu lembaga pendidikan dalam umum, dari teman-teman kita di CSIT, maupun di pesantren-pesantren, terutama pesantren yang memang keberangkatannya beberapa tahun setelah munculnya CSIT, sekolah-sekolah itu. Nah, problemnya tidak hanya di literasi menurut saya, tetapi bagaimana mereka mengembangkan wakaf-wakaf itu, baik berupa barang ataupun uang tunai, untuk menjadi produktif. Karena problem terbesar yang dialami oleh teman-teman kita itu adalah problem tentang kesejahteraan guru dan karyawan, maupun pengembangan ketika ingin membesarkan ya, ingin membesarkan. Nah, maka menurut saya kolaborasi adalah sebuah jawaban. Nah, saya berharap Pak Heri bisa menjadi leader bagi teman-teman yang mengelola baik lembaga pendidikan umum dalam artian SIT maupun lembaga pendidikan khusus gitu. Dan kami juga yang di bidang pemberdayaan bisa melakukan hal yang sama untuk lebih menunjukkan kepada teman-teman yang lain yang belum tertarik bergabung dengan Genpro untuk segera bergabung, karena Genpro bukan semata-mata cari uang gitu. Nah, ini saja barangkali ide-ide yang nanti bisa dielaborasi oleh Pak Heri. Hatur nuhun. Ya, Pak Deumam,
Terima kasih. Ya, ini memang realitas yang ada saat ini ya. Nah, itu memang menjadi satu concern saat ini langsung apa Mbak Sensi? Saking Ya, semangatnya langsung ini. aja Pak, langsung. Oke. Ya, Pak De, memang itu realitas yang saat ini ada ya. Dan tentu dalam hal ini kita harus bersiap ya Pak De. Ya, kita sudah merasakan satu tsunami, pernah merasakan tsunami politik, pernah, gitu kan? Sekarang tsunami lembaga sosial kita sudah pernah juga merasakan. Nah, ini kita perlu antisipasi hal tersebut gitu, agar tidak jadi kembali. Ya realitasnya memang saat ini dalam konteks tata kelola ya, Ustaz Umam, ini yang memang jadi concern. Kenapa kemudian lembaga sertifikasi profesi BWI dibentuk itu adalah concern peningkatan kompetensi nazir. Nah, itu berbasis riset juga dari Prof. Nurul Huda yang menemukan bahwasannya pertama gitu ya, nazir ini kompetensinya rendah. Kemudian nazir ini saat ini bukan jadi satu pilihan profesi Pak Umam gitu, sehingga menurut mereka ya jadi nazir udah kayak kerja di lembaga sosial aja biasa, jadi nggak seksi, nggak menarik. Padahal uh, itu salah satu profesi yang luar biasa saat ini sebenarnya, apalagi kalau bicara tentang apa begitu luasnya wakaf gitu ya, sama wakaf produktif yang insya Allah kesejahteraan tadi kalau kita bahas dalam konteks pengelolaan wakaf produktif ini, tentu salah satu mauquf alaih di antara mauquf alaihnya adalah ya tadi para guru, santri, karyawan itu juga sebenarnya bisa, karena prinsipnya kan kalau zakat ini 8 asnaf kita bagikan terbatas pada 8 asnaf. Tapi kalau wakaf ya, pertama dari sisi wakifnya pun tidak harus muslim gitu ya. Jadi boleh non muslim berwakaf, kita terima. Oh, tapi kan harta non muslim kayaknya itu kita nggak tahu hartanya sumbernya dari mana. Nah, kita nggak masuk dalam konsep. Terus kemudian penerima wakafnya pun masyarakat umum boleh gitu. Fakir miskin boleh, orang kaya boleh, non muslim boleh mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut ya, kecuali manfaat masjid ya, di tempat ibadah boleh non muslim mendapatkan manfaat itu. Yang tidak boleh adalah kalau nazirnya non muslim, itu yang tidak boleh gitu. Nah, makanya ini kita juga perlu hati-hati dan ekstra juga, jangan sampai nanti ada strategi Alibaba nih gitu kan. Karena sebenarnya para Alibaba itu gini, depannya si Ali, belakangnya Babalun gitu ya. Gitu kira-kira kayak gitu. Artinya kita cuma di depan doang. Kan banyak sekarang perusahaan umroh ya pada umum ya. Perusahaan umroh Ya, tapi pemiliknya bukan muslim gitu. Investor pemodalnya pemiliknya bukan cuma investor, pemiliknya bukan muslim. Tapi yang kerja orang muslim. Nah, yang di jangan sampai Bambang Ustadz. Bambang Ustaz. Nah, di wakaf juga kayak gitu. Kenapa sekarang mereka sudah beralih menghadapkan, kenapa potensi wakaf ini, aset wakaf di tanah ya, dalam bentuk aset wakaf itu 2.000 triliun Pak pada umum. Aset wakaf yang belum terkelola ya, itu ibaratnya potensi 2.000 triliun. Kemudian wakaf uang 180 triliun. Makanya pemerintah juga nengok ya kan dalam ya, makanya muncul CWPS, cash wakaf cukup, yang itu kan. Nah, nanti tentu ya tadi artinya mauquf alaih dalam hal ini misalnya para guru ya, kan SDIT misalnya udah mulai jadi kepleset ya Pak Imam, pada Imam ya. Sekolah Dasar Islam Terpadu ya kan. Terpadunya diplesetin, terpaksa pakai duit karena apa, gurunya sendiri nggak bisa membiayain anaknya sekolah di tempat beliau kerja. Itu kan terjadi kayak gitu. Nah, ini saya punya teman ini Mas eh, orang Palembang tuh Mbak Sensi, Pak Apran namanya. Beliau mengembangkan 9 sekolah satunya, itu luar biasa. Ya, nggak ada guru yang menyekolahkan anaknya di luar sekolahnya. Jadi eh, semua anak guru sekolah di situ, wajib boleh sekolah di situ. Nah, pembiayaan dari mana? Nah, pembiayaan itu yang kita lakukan Pak Deumam. Jadi sekolah ini kan ini menjadi satu entitas usaha juga Pak Deumam ya. Ya. Jika dikelola dengan benar gitu. Oke, kita ada
ada RAPBS lah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Itu kan udah hitung sebenarnya berapa sih HPP-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau konteksnya itu tadi adalah dana wakaf yang diamanahkan pada yayasan tersebut, itu kan sebenarnya harus secara produktif, harus ada imbal hasilnya, gitu. Ya kan? Nah, imbal hasil ini yang kemudian dikelola oleh nazir kalau dia yayasan nazir, disalurkan pada bisa jadi reinvestment untuk kapitalisasi tadi, ya, yang terkait dengan bisnis pendidikan itu, atau pengembangan aset wakaf lainnya, ya, dana itu dari dana. Nah, ini yang nanti mungkin tafadhol pada umum untuk kita mengadakan kelas khusus pelatihan sertifikasi nasib wakaf yang Genpro saja gitu. Kalau Pak Dema mau adakan, nanti saya tinggal dan jadwalannya aja terkait dengan. Jawab Pak Dema, ada yang belum terjawab nggak? Aspek tata kelola nanti sebenarnya gini, ini juga aspek ini ya Pak Deumam, inovasi dalam pengelolaan aset ya, dalam pengelolaan harta benda wakaf ya. Kalau yayasan ini yayasan pendidikan, dia punya skill dalam mengelola bisnis pendidikan pastinya. Gitu. Tapi ketika ada aset yang lain dalam mengelola bisnis yang lain, nah juga pasti ada keterbatasan. Sebenarnya di sinilah kolaborasinya Pak Deumam. Jadi yayasan atau nazir wakaf ini ya nggak usah melulu harus merasa bisa semua hal gitu, ya kan? Bisa aja mungkin mereka belajar, tetapi mungkin pasti kan waktunya agak terbatas ya, banyak waktu. Nah, sebenarnya para pelaku usaha di Genpo ini Pak Deumam yang perlu di matchingkan ya antara nazir dengan pelaku. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi yayasan ataupun nazir mengembangkan aset harta benda wakafnya tanpa harus belajar lebih dalam tentang satu bisnis operation tertentu gitu. Tapi misalnya Mbak Sensi udah jago nih di dalam mengelola bisnis apa nih? Bisnis apa Mbak Sensi lagi jalan? Ya, adalah bisnis kuliner gitu ya kan, karena mungkin daripada orang tua yang jemput, supir yang jemput itu jajannya tempat lain, dibikinkan situ food court gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dikelola. Tapi yang kelola siapa? Atau yang ngisi siapa? Ya mitra pelaku usaha, para anggota Genpro yang memang berbisnis. Skemanya seperti apa? Bisa skema sewa, bisa skema bagi hasil. Modalnya dari mana ya? Bisa juga disiap dari aset wakaf yang mereka yayasan, atau kalau memang mau tambah lagi dengan modalnya itu sangat berkembang. Siapa deh? Oke, monggo. Demikian mungkin Pak Demam, dan ada skema yang ya tentu saya akan bagikan ya secara terbuka kepada Genpro gitu ya, dan mau berjalan. Oke, hatur nuwun, Pak Heri. Kami Lanjut. Baik, silakan Mbak Sensi. silakan Bapak Ibu semua, ada yang ingin bertanya kembali terkait potensi dan pengembangan wakaf produktif tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, jika tidak, saya nih Pak Heri. Jadi waktu itu saya pernah nge-share nih tentang adanya webinar tentang wakaf. Terus di grupnya bilang, kok pengusaha belajar tentang wakaf gitu kan? Maksudnya bukannya hanya berfokus pada pengembangan bisnis, padahal nih Genpro nih komunitas bisnis katanya, harusnya ya fokus aja buat ngembangin pengusaha-pengusaha yang ada di Genpro gitu Pak. Gimana nih tanggapan Pak Heri terkait sebetulnya ada loh hubungan langsung antara wakaf dengan UMKM-nya. Mungkin Pak Heri bisa singkat nih pembahasannya biar nanti ini kan kita record nih Pak. Nanti bisa diterima oleh para yang mempertanyakan hal tersebut. Oke. Tadi mungkin dari pengantar awal sebenarnya sudah ada juga ya Mbak Sensi. Terkait dengan positioning wakaf dan dunia entrepreneur. Ya tadi basically DNA-nya wakaf itu ya produktif ya, bukan konsumtif. Konsumtif itu urusan zakat. Jadi bahkan Ustaz Salim Segaf sendiri saya dengar langsung, zakat tuh jangan diputar-putar. Zakat tuh ya langsung salurkan, karena sifatnya kan doruri tuh, 8 asnaf itu kan membutuhkan banget gitu kan. Makanya kenapa kemudian si Amil langsung dapat dari gross itu ya sebenarnya pekerjaannya langsung gitu kan.
Karena kalau wakaf, nazir dalam hal mengelola wakaf, dia belum mendapatkan haknya, hak sebagai nazir, ya. Memang tidak ada literasi yang menetapkan kalau zakat ini kan hal yang wajib ya, jadi syariatnya sudah jelas gitu. Ketika ini nisabnya maka pasti dinaikkan zakatnya sebesar sekian. Nah kalau di wakaf kan memang tidak, sehingga dengan ada undang-undang wakaf memang di situ 10% ada. Jadi tapi 10% itu baru bisa diterima oleh nasib manakala dari hasil kelolaan pokok wakaf. Jadi bukan dari misalnya nazir ini dapat 1 miliar gitu, langsung ambil 10% gitu. Jadi nazirnya harus memproduktifkan dulu 1 miliar, dan mereka misalnya dapat 300 juta itu baru mereka dapat. Nah, kemudian dari 90% tersisa itu bisa dibagi lagi, dikelola lagi nazir, satu mau disalurkan kepada mau misalnya 50%-nya, 50% disalurkan mau ke Valley, 40% ini di mana? Nah, 40% ini sebenarnya bagian pertama ya, mengkapitalisasi harta benda wakafnya si nazir. Jadi ada 20% kita lakukan apa? Reinvestment, ya kan? Nah, kepentingan reinvestment ini kan ada kepentingan nazir nih sebenarnya. Nah, nazir ini ternyata butuh partner loh, gitu. Partner siapa? Kalau tadi saya bilang, kalau nazir belajar bisnis baru lagi tentang properti, karena dia nggak punya pengalaman di situ, cuma punya pengalaman dunia pendidikan, itu kan proses belajarnya jadi panjang, gitu kan? Shortcutnya siapa? Ya udah, ada nggak pengusaha yang memang sudah sudah oke gitu ya di dunia itu? Ya dia investment kalau mau di sektor real, gitu ya. Jadi nazir butuh mitra, butuh partner dalam mengembang atau wakafnya tadi. Jadi di investment, bukan pokok wakafnya. Karena kadang menghimpun dana wakaf itu, terutama dana wakaf produktif ini jadi tantangan tersendiri juga. Karena apa, selama ini kan orang taunya wakafnya 3M ya Mbak Sen. Jadi makam, masjid, madrasah gitu kan. Ketika bicara wakaf nih, wakaf untuk apa? Kawasan kuliner halal gitu ya. Padahal ada halalnya, tapi berarti ini bisnis kuliner dong. Wah kalau bisnis gua aja ngerjain kan kayak gitu kan. Gua nggak mau wakaf gitu. Itu dari sisi wakaf. Tapi ketika dana itu sudah terhimpun, ada hasil kelolaannya, ini kita bisa libatkan nih. Jadi kayak ibarat kalau di dunia usaha nih ya, ini ada modal di setor yang udah ada gitu ya. Terus ini ada laba nih yang dibagikan. Laba. Nah, laba itu kan biasa di dunia entrepreneur bagi dua ya kan. Laba yang dibagikan kalau dibutuhkan jadi dividen pada shareholder. Yang kedua laba ditahan. Sebenarnya Nazir melakukan itu juga. Ada laba ditahan yang kemudian direinvestasi. Reinvestasinya ya prinsip investasi itu kan jangan taruh telur dalam satu, ya kan? Kita udah punya bisnis kan ya. Nah, terus dari sisi pengusaha tadi, ngapain mikirin wakaf? Nah, tadi saya bilang the real angel investor. Kadang kan gini ya, pada fase startup, pada fase baru memulai, biasanya belum bankable, punya portofolio, ya kan? Kira-kira bisa ngajuin ke pembiayaan ke bank? Bisa 2 tahun paling, kan? Laporan keuangan, legalitasnya jelas, NID, NPWP, seterusnya. Tapi kalau misalnya ke lembaga wakaf, mungkin nggak, mungkin aja. Karena apa? Mungkin pengusaha ini ada di dalam satu komunitas. Nah, komunitas ini yang selama ini mungkin menginkubasi, membangun kompetensi dia, kemampuan untuk mengembangkan usaha. Aspek legalitasnya dicek, aspek kepentingan pelaku usaha apa dari sini? Dia punya akses permodalan dengan biaya murah, gitu. Kalau misalnya itu beda dong, misalnya bank mungkin 20%, kita mungkin bisa 18%, bahkan mungkin karena ini anggota Genpro sebagai benefit ya, tadi Pak Diuma bilang harapannya ada benefit yang makin banyak dibagikan sehingga masyarakat eh, masyarakat berbondong-bondong jadi anggota Genpro kan gitu ya, kan goalsnya kan itu sebenarnya. Sehingga apa, tadi berarti nanti akan banyak calon-calon yang nanti disalurkan dana investasi wakafnya kepada mereka, tetapi yang sudah lulus nih, Biscam kah, proses legalitasnya udah benar, udah ikut jadi member platinum karena dia ikut program dan seterusnya gitu. Intinya nanti dicek lah.
Nah, jadi kepentingannya juga ada buat pelaku usaha dan benefit buat para pelaku usaha. Mereka akan punya akses permodalan baru selain perbankan, selain lembaga keuangan atau lembaga non keuangan lainnya yang selama ini ada, yang itu kadang membutuhkan syarat harus 2 tahun, portofolio, punya kolateral gitu kan. Namanya baru mulai bisnis, udah gitu nggak punya aset buat dijaminkan, dan risiko juga kalau kita menjaminkan dalam fase greenfield baru mulai. Ya, itu ada beberapa analisa sih, Mbak Sensi. Jadi intinya akan ada simbiosis yang saling menguntungkan, insya Allah juga saling mengembangkan antara Nazir. Kalau saya menyebutnya Nazir ini bertindak sebagai, Wakafel bertindak sebagai investing company. Nah, yang mengembangkan investing company ini butuh sebuah instrumen untuk mengembangkan harta benda wakafnya. Kemana? Saya bisa ke sektor keuangan, bisa ke sektor. Para pelaku usaha ini kan ada di sektor real kan. Bisa aja kita jadikan pilihan sektor real sebagai alat atau instrumen pengembangan. Tapi tentu ya dengan tingkat risiko dan mitigasi risiko yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau sekarang misalnya ada pihak ada akses permodalan, maka mungkin. Tapi kalau ngomongin jual hasil, berapa sih kalau saya mau pakai dana wakaf gitu? Ya sekarang bisa balikin pokok wakafnya enggak gitu. Itu deh kan. Nah ini kan tanpa pengikatan kolateral. Ya. Kira-kira seperti itu, seperti Mbak Tensi ya. Jadi wakaf DNA-nya adalah produktif dan dia butuh sosok-sosok pelaku usaha yang punya mindset itu penting. Terus kemudian Nazir dalam ini ya entrepreneurs jadi mitra dalam dan pengusaha itu akses permodalan juga ya alternatif selain lembaga keuangan ada tanpa jamin ya. Yang penting ada jaminnya misalnya. Oh Genpro nih, pokoknya semua yang sudah lulus program-program Genpro ya bisa dikatakan eligible, layak untuk dibiayai. Tinggal masalahnya berapa dana yang wakaf yang terhimpun di Genpro ini jadi masalah. Jadi kan pasti ada skala prioritas, ada analisa, ada itu. Gitu, Mbak Sensi. Oke, Mudah-mudahan bermanfaat. ya benar Pak. Oh Ini ya, terakhir kan guru kita selalu ingetin ya Pak Dewa ya. Kita harus jangan melakukan apa namanya polarisasi atau pemisahan gitu ya. Kita harus jenius in end, bukan kena tirani of or ya. Jadi harus memilih udah wakaf aja, bisnis aja gitu. Loh kalau sekarang zaman hybrid loh gitu kan. Semuanya hybrid. Meeting kita, pertemuan kita hybrid. Teknologi mobil sekarang hybrid ya. Nggak cuma bahan bakar dibantu gitu. Semuanya hybrid. Nggak ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sekarang udah nggak ada zamannya. Sekarang zamannya kolaboratif, zamannya komplementatif, ya saling melengkapi. Dan ada titik temunya. DNA yang oke, siap Pak Heri. Silakan Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya kembali. Materinya nanti bisa di-share kah Pak Heri? boleh. Oke, siap. Nanti materi akan kami share di grup webinar Genpro. Silakan ada lagi Bapak Ibu semua. Ya insya Allah memang kalau sekarang kan Genpro Pusat juga sudah mengembangkan ini ya Pak. Kita udah membentuk juga tim-tim yang akhirnya fokus pada pengawalan dari kita sudah bentuk kemarinnya kerjasama untuk mensertifikasikan Nazir dari Genpro Pusat untuk akhirnya nanti bisa ke depannya mengelola ini ya gitu wakaf-wakaf ya, yang dimiliki oleh member Genpro yang memang usaha skala bisnisnya tuh sudah besar gitu untuk akhirnya bisa mengembangkan pemberdayaan di UMKM dan para pelaku usaha lainnya yang kecil menengah gitu. ya, siap. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Sri udah kompeten tuh ya dari Genpro, tapi baru satu. Syaratnya oleh BWI itu minimal 2 orang di setiap lembaga wakaf ya
Jadi nazir itu ada 3 kategori, perseorangan, ada ormas ataupun lembaga, yang ketiga badan hukum. Badan hukum ini yang sudah jadi nazir itu yayasan pasti ya. Jadi kita ini wakaf ada di bawah yayasan Berkah Anak Negeri. Nah ini sudah mana ya? Sini. Nah ini sudah terdaftar di BWI, ini QR code-nya, jadi Bapak Ibu bisa scan gitu yayasan Berkah Anak. Nah ini kalau mau wakaf, kita juga seperti itu. Uh, Terus yang kedua koperasi ya, koperasi ini kan badan hukum. Yang ketiga nih sebenarnya akan ada lagi nazir dari badan hukum lain yaitu PT. Tapi dalam Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) itu yang baru ya, baru diterbitkan, itu nanti bank syariah jadi nazir. Lengkap tuh kategori kategori nazir tadi. Tapi saat ini BWI menghindari atau mengurangi ya nazir perseorangan. Makanya yang didorong adalah nazir lembaga. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, barangkali bisa kita selesaikan webinar pada sore hari ini. Silakan Pak Heri untuk bisa mengeluarkan closing statement yang kira-kira. Ya, oke. Ya baik, Mbak Vila, Bapak Ibu semua, ya mengembalikan kegemilangan wakaf ini tentu butuh effort banyak pihak ya. Sebagaimana tadi di dalam ekosistem wakaf itu sendiri ataupun teladan wakaf itu banyak, dan tentu harusnya menjadi mimpi kita bahwasannya kita bisa mengembalikan kejayaan Islam ini dengan melalui wakaf ini. Karena banyak aktivitas positif, aktivitas keumatan yang kemudian atau bahkan pelayanan yang kemudian bisa dibiayai oleh hasil pengelolaan wakaf itu sendiri. Bahkan tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk masyarakat secara luas. Sebagaimana mungkin ya keberadaan Islam itu sendiri sebagai rahmatan rahmat bagi sesama. Harusnya kan kita menjadi memberikan kemanfaatan yang itu luas gitu melalui wakaf. Jadi sudah ada kanal-kanalnya, dan saya yakin ini juga menjadi wasilah juga wakaf ini wasilah kita dalam tadi ya berdakwah, pesan-pesan kebermanfaatan ataupun kedamaian kepada banyak pihak. Dan dalam hal ini Genpro sebagai komunitas wirausaha tentu juga jadi organisasi ataupun komunitas yang punya peran penting ya, di dalam mengembangkan harta benda wakaf, terutama dari sisi pelaku usaha. Karena para nazir ini butuh banyak partner gitu. Nazir tidak bisa mengelola semua aset ataupun harta bendanya. Mereka butuh kolaborasi dan butuh akselerasi agar tadi kita benda wakaf ini menjadi selain abadi tidak bermanfaat. Saya harapin pelaku usaha Genpro bisa jadi wakif ya, dengan apa yang dimulai dengan hari ini. Tentunya bahwasannya ketika seseorang sudah meninggal itu kan 3 perkara yang masih tidak ilmu yang bermanfaat, yang soleh, dan juga sedekah. Kalau bicara kendaraan kita ada kita butuh kendaraan dalam hal ini mau membawa apa yang kita perjuangkan sampai hari ini, itu salah satu kendaraannya adalah sedekah jariah yaitu wakaf. Karena nggak mungkin kita bawa uang kita, kain kafan kita kan nggak mungkin sensi. Karena apa? Kain kafan kita tidak bersih, kan? Dan juga kain kafan ini juga mengingatkan kita nih, antara kapan dan kafan itu cuma beda 1 huruf ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal gitu ya. Dan percaya sih kita tidak perlu menunda juga di dalam pengembangan ekosistem wakaf sebagai wakif ataupun sebagai mitra dari nazir dalam mengembangkan harta benda wakaf yang dikelola atau dimiliki para nazir. Demikian Mbak Zensi, semoga terjadi kolaborasi yang baik ya antara nazir dan para pelaku usaha sehingga ekosistem wakaf produk kita ini bisa tepat dan kebutuhan wakaf ini kembali lagi sebagaimana.
Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk sharing sesi pada sore hari ini. Masya Allah ya, bermanfaat sekali. Ya, semoga tadi apa yang sudah disampaikan bisa dikolaborasikan ya Pak, karena memang zaman sekarang tuh bukan zaman pemisah-misahan gitu ya. Sudah zaman kolaborasi. Jangan kalah dengan apa sih, pengusaha-pengusaha startup yang berkembang karena kolaborasinya gitu ya. Kita pun bisa mengkolaborasikan lebih banyak kebaikan jika bisa tahu celahnya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam webinar Genpro pada sore hari ini. Kita tutup webinar pada hari ini dengan bersama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf